Oke, kita akan mulai dengan tips yang pertama. Oke, mungkin sebelumnya teman-teman, saya harus jelasin ini dulu ya. Sebetulnya ada yang udah pernah pakai Power Query atau belum pernah sama sekali? Boleh tulis di komen, teman-teman. Oke, boleh tulis di komen, teman-teman. Ada yang udah pernah, belum pernah, sudah, very nice, sudah, belum, udah pernah, belum sama sekali, sudah, belum. Oke, interesting. Jadi mungkin akan saya jelasin sedikit. Saya punya konsep yang lumayan menarik, oke, yang saya sebut sebagai 3D, oke. Boleh tulis di komen teman-teman yang udah tahu apa itu 3D. Apa ya singkatannya ya? Tulis di komen yuk. Buat para alumni atau yang pernah ikutan webinar sebelumnya, pasti udah biasa ya 3D. Teman-teman, yuk tulis yuk. 3D. Dapur, database, dashboard. Thank you, oke. Nah, problemnya adalah kita kan selalu teman-teman mulai dari database. Oke, selalu dari database. Oke, database ini bisa berupa tabel biasa aja, tabel biasa yang dari bos atau dari teman yang mungkin udah bagus, that's good, oke. Tapi kalau dia berantakan nih, titiknya jadi koma, kemudian spasinya tiba-tiba ada di belakang dan lain sebagainya, kita perlu proses yang namanya cleaning. Atau hari ini saya nggak sebut sebagai cleaning, saya menyebutnya sebagai transforming. Oke, ingat ya ada film Transformer. Oke, jadi dari mobil mentransform diri menjadi robot. Oke, kita transform supaya apa? Supaya datanya bersih. Oke, datanya bersih, enak dilihat, enak diproses. Oke, jadi ini adalah konsep yang pertama. Tapi mungkin sebagian dari teman-teman itu udah enggak ngehandle satu tabel doang. Mungkin mungkin database teman-teman itu berada dari file ke satu ya, kemudian ada file kedua. Kemudian ada file ketiga yang harus digabung-gabungin. Oke, contohnya apa, Bos? Contohnya misalnya data penjualan per bulan. Oke, kita punya data penjualan bulan Januari, bulan Februari, bulan Maret dan lain sebagainya dengan format yang sama. Atau teman-teman punya data yang dari ini dari PDF misalnya, dari PDF. Oke. Atau teman-teman punya data yang dari CSV karena harus ngambil dari sistem. Jadi yang didapat adalah comma separated values. Jadi datanya nggak sesimpel cuma satu kolom yang ada di dalam Excel. Datanya sekarang berasal dari berbagai macam, oke? Jadi kita juga harus bisa get. Get dalam bahasa Inggris itu artinya mendapatkan, oke? Buat ngambil, oke? Itulah kenapa Power Query itu sangat powerful di bagian sini, oke? Jadi sebelum teman-teman, sebelum kita masuk ke dapur untuk ngolah-ngolah dengan rumus, dengan pivot table dan lain sebagainya, dan kemudian memvisualisasikan itu semua di dalam dashboard, kita tuh harus ke sini dulu, oke? Kita harus bersihin dulu database-nya. Dan untuk nge-cleaning atau nge-transforming data yang berantakan, jawabannya adalah Power Query, oke? Adalah Power Query. Cuma mungkin teman-teman ada yang bingung ya, bos kok saya nggak punya Power Query di sini? Karena Power Query mengalami apa ya? Secara histori mengalami banyak perubahan nama, teman-teman. Dulu itu disebutnya Power Query, oke? Power Query dan bahkan dulu itu kalau teman-teman punya Excel yang di bawah 2016, teman-teman harus menginstall add-ins. Oke, add-ins yang akan muncul di atas nih yang tulisannya adalah Power Query, oke? Tapi sejak Excel 2016 dan setelahnya, Power Query dimasukkan ke dalam Excel secara integrated gitu ya, dan namanya sekarang diubah. Diubah menjadi apa, teman-teman? Menjadi ini nih, menjadi get karena kita harus get mendapatkan database-nya, mungkin itu dari Excel file yang lain, dari folder tertentu, dari CSV, dan lain sebagainya. Dan setelah itu kita cleaning, kita bersihin, kita ubah sesuai yang kita mau. Oke, that's why kalau teman-teman sekarang pergi ke data dan di bagian kanan atas nih teman-teman, teman-teman akan baca tulisan get and transform data. Jadi buat teman-teman yang bingung Power Query itu apaan, nih di sini, oke? Dia ada di ribbon data atau data. Kemudian dia ada di bagian ini semua nih, dari get and transform dan juga oke bagian ini queries and connection. Dua kotak ini di bagian data ribbon ini adalah Power Query. Oke, jadi kadang orang masih menyebut Power Query, kadang orang menyebut get and transform, it's the same thing. Oke, jadi tujuannya apa? Tujuannya teman-teman,
itu untuk ngebersihin data, oke, ngebersihin data, ngebenerin data. Jadi contoh yang pertama yang kita punya itu adalah seperti ini, oke. Anggaplah teman-teman, teman-teman punya bos yang requestnya banyak banget nih, oke. Jadi kita punya datanya, database simple. Jadi kita nggak bermain dengan file yang berbeda. Saya cuma punya database di sini. Saya punya nama dan saya punya 10 nama yang ternyata ini terdiri dari dua kata dan tiga kata. Oke, ada Dewi Nurul Hidayah, tiga kata. Oke, ada Budi Santoso, dua kata. Nah, si bos itu mau nih teman-teman. Mau bilang, Dit, aduh namanya panjangan, Dit. Kita nggak mau lah nama tengahnya. Jadi kalau dia namanya tiga kata, kita coba deh, kita cuma bikin Dewi Hidayah aja. Oke, atau Rini Lestari aja. Oke. Jadi itu requestnya. Dan bayangin kerjaan ini akan selalu teman-teman lakukan setiap hari, setiap saat, setiap minggu, gitu ya. Jadi kita nggak mau dipaksakan mengerjakannya secara manual. Oke, secara manual. Jadi teman-teman akan tulis di sini Dewi gitu ya, Dewi Hidayah, enter, tulis lagi dan sebagainya. Of course ada banyak cara buat ngerjain ini. Dan saya akan tunjukin cara yang sebetulnya sangat keren banget ya, teman-teman. Dan saya menggunakan Excel 365 by the way, teman-teman. Excel versi yang terbaru dan terwah dan terkeren, oke. Buat teman-teman yang punya, saya akan tunjukin satu satu cara dengan menggunakan fungsi, oke. Jadi saya akan tulis di sini nama. Ada yang mau nebak, teman-teman? Fungsi yang akan saya gunakan adalah fungsi apa? Boleh tulis di chat. Ada yang mau nebak nggak gimana cara dapetin nama pertama sama nama belakang doang gitu ya? Oke, ada yang bilang split. Tapi sayangnya, teman-teman, rumus split, oke, nggak ada ya di Excel ya. Split itu ada di Google Sheet, oke. Kalau di Excel, kalau kita mau nge-split, namanya adalah yes, text split, oke. Kita akan menggunakan text split karena kita mau nge-split teksnya, oke. Saya press tab, teksnya mana bos? Oh, teksnya ini, oke. Kemudian kolom delimiternya apa? Pemisah di antara teks yang mau kita jadikan pola supaya si text split akan memisahkan kalau ketemu delimiter ini. Oke, delimiternya apa, teman-teman? Boleh tulis? Delimiternya adalah gampang ya. Delimiternya adalah spasi. Yes. Oke, thank you yang udah jawab. Oke, karena spasi berupa karakter, kita harus bungkus dalam tanda petik. That's it. Kalau saya enter, dia akan bilang Dewi Nurul Hidayah. Dia akan nge-split setiap dia ketemu spasi. Dewi spasi, potong. Nurul spasi, potong. Hidayah. Oke, jadi tiga. Oke. Bahkan ini kita bisa copy ke bawah dengan kita drag dan teman-teman akan lihat mana yang dua kata dan mana tiga kata. Nah, problemnya sekarang saya mau first name kemudian last name dan ini bisa kita gabungkan dengan satu rumus yang keren banget teman-teman yang bisa ngambil kolom tertentu yang kita mau. Ada yang mau nebak? Oke, karena kan kita mau ngambil nama depan ya, nama depan ada di kolom ke-1. Yuk kita ambil yuk, gitu ya. Apa teman-teman? Ada yang mau nebak? Ada yang mau nebak? Choose calls, thank you. Oke, ini Mas Aris mungkin baru baru beres ini ya, apa Google Sheet ya, karena kita bahas ini sering banget nih. Oke, kita akan ngomongin choose calls, oke, choose calls. Yuk kita choose, kita pilih calls, kolomnya, oke. Dia akan nanya mana di datanya nih. Data yang barusan kita split tuh jadi tiga. Kita mau pilih yang mana? Yang pertama. Karena kita mau nama depan kan. Jadi kita akan pilih di sini kolom number. Kolom number yang keberapa? Oke. Oh, kolom number yang ke-1 gitu ya. Ke-1. Enter. Dan, sorry. Kita harus kurung tutup. Oke. Dia akan jadi Dewi, teman-teman. Dia akan jadi Dewi nih. Oke. Kalau misalnya saya pilih bukan cuma satu. Saya mau juga nama yang terakhir, teman-teman. Kolom keberapa ya? Ada yang menebak? Nama yang terakhir kolom ketiga. Ada yang menebak lain ketiga? Yes. Masian. Oke, Masian di sini. Oke. Tiga, it's not correct. Kenapa? Karena ada yang katanya cuma dua. Dan di dalam choose calls, oke, kita bisa banget nih ngambil yang terakhir. Jadi kita akan menggunakan -1, enter, dan dia akan ngambil Dewi Hidayah, fantastic. Nurulnya kita buang, kenapa? Karena saya nggak pilih kolom kedua, saya pilih kolom pertama dan kolom yang -1, teman-teman. Oke, habis itu saya copy ke bawah. Oke, dan kita dapetin nama depan, nama belakang. Sekarang tinggal kita gabungin. Oke, kita gabungin nih, depan dan yang belakang. Oke, yang ada di kolom C dan di kolom D, teman-teman. Gabungin dengan fungsi. Wah, ini seru ya. Sebenarnya seru loh, 365 ini seru. Cuma memang sayangnya nggak semua punya akses ke 365. Teman-teman, gimana nih buat gabungin dua ini? Text join. Oke. Dalam hal ini, karena kita bermain dengan array, kita nggak bisa pakai concat. Kita nggak bisa pakai concatenate. Kita nggak bisa pakai tanda dan. Kita harus menggunakan satu fungsi yang keren banget, teman-teman. Namanya text
join. Oke, Oops, sorry, bukan text before, tapi text join. Text join pertama akan bertanya, Dit, delimiternya apa nih, Dit? Kan kita ngomongin array ini, banyak ya poin datanya ya. Kita mau apa? Oh, spasi lah. Oke, spasi ya. Karena saya mau kamu pisahin nama depan dan nama belakang. Dan di tengah-tengahnya nih ada spasi. Oke. Kemudian, apakah kita mau ignore empty? Yes. Kalau ada empty, kamu ignore. Dan mana teksnya? Ini teksnya adalah yang dihasilkan oleh si choose calls. Oke. Kurung tutup, enter, and boom. Teman-teman, oke, double click. And boom, kita dapetin nama depan dan nama belakang tanpa nama tengah. Oke, kita bisa cek Rini Putri Lestari, putrinya hilang. Oke, Mega Putri Safitri, putrinya hilang. Oke, buat teman-teman yang punya 365, ini cara kita atau logik kita ngerjain ini itu sangat penting ya sebenarnya. Kalau teman-teman tadi ngikutin satu-satu tuh step by step saya lakukan, logik yang seperti itu yang teman-teman harus bisa dengan harus banyak latihan. Oke, formulanya ada di kolom chat teman-teman. Oke, tapi sebetulnya topik kita bukan ini ya, teman ya. Karena ini kita save for next time. Mungkin di bulan Mei atau di bulan Juni saya akan bikin bootcamp tentang Excel 365 di mana kita akan belajar rumus-rumus yang keren-keren ini. Tapi anggaplah saya nggak punya 365, oke? Dan mungkin teman-teman juga nggak punya 365. Jadi kita harus lakukan ini di dalam Power Query. Saya harus ngejelasin dulu ke teman-teman. Di dalam Power Query, oke? Ini secara garis besar dibedakan menjadi dua ekosistem atau dua environment. Oke, yang pertama itu adalah UI. Oke, UI teman-teman, ada yang tahu singkatan dari UI? Anak-anak ini ya, anak-anak programming, anak-anak teknologi harusnya nggak tahu UI. Oke, user interface. Thank you. UI adalah user interface. User interface adalah tampilan yang bisa dilihat sama user. Kayak sekarang ini tampilan ya, kita ada review, ada data, kita klik sana, klik sini, klik sana, klik sini. Itu adalah user interface. Oke, jadi Power Query is powerful bahkan dengan sorry ya, kehapus. Bentar ya, teman ya, saya ulang ya, salah pencet. Oke, PQ kebagi jadi dua. Yang pertama adalah UI-nya. Oke, jadi dengan ngelihat tombol-tombol yang ada, kita udah bisa memanfaatkan betapa powerfulnya Power Query. Oke, dan mungkin teman-teman 90% dari kita itu cukup pakai ini sebetulnya. Ini aja udah lumayan powerful. Oke. Cuma ada second part yang sangat complicated yang kita sebut sebagai M code. Oke. Jadi kita harus nge-coding, nulis rumus yang agak kompleks dengan language atau bahasa programming yang kita sebut sebagai M. Oke. Dan ini mungkin ya hanya sekitar 10% orang yang betul-betul perlu ini. Oke. Most of the time people nggak akan ke situ dan kita terus terang nggak akan ngebahas ini teman-teman. Oke, bahkan di bootcamp itu kita juga nggak akan ngebahas M. Kita akan ngebahas tentang user interface-nya aja. Oke, dan yuk buat teman-teman yang baru kali ini ketemu Power Query, kita akan masuk ke Power Query. Satu syarat yang penting buat teman-teman mengolah atau ngetransform data dalam Power Query adalah datanya teman-teman harus berbentuk table. Oke, harus berbentuk table atau bisa juga dalam bentuk dynamic array formula. Oke, tapi let's just focus on table. Di Excel, teman-teman bisa menjadikan data ini menjadi sebuah table. Oke, dengan pergi ke insert di bagian atas nih dan ada tombol yang namanya table atau dengan keyboard shortcut yaitu Control T. Oke, saya akan klik table dan Excel bertanya, "Dit, mau bikin tabel, Dit?" Dia bilang, "Di sini ya, kamu punya header ya, punya judul ya?" "Iya, punya." Oke, karena kan saya punya judul ya, nama. Ya udah, kita klik oke. Dan sekarang dia berubah warna nih, jadi selang-seling lah, segala macem lah gitu ya. Ini adalah fitur table. Dan saya nggak suka formatnya, teman-teman. Dan kalau kita bikin tabel atau table, teman-teman akan ngelihat satu ribbon khusus di atas yang namanya adalah table design. Oke. Dan di sini ada di bagian format, buat kita ganti-ganti formatnya. Dan kalau saya nih, saya akan pilih none. Oke. Supaya dia nggak pakai fitur atau nggak pakai warna-warni. Oke. Nah, ini udah berbentuk tabel. Oke. Itu adalah syarat pertama. Yang kedua, yuk kita bawa nih tabel ini ke dalam Power Query. Oke, caranya ada banyak banget caranya. Oke, teman-teman bisa pergi ke data, kemudian di sini nih kita mau get data from table or range. Oke, jadi kita mau get and transform. Oke, from table or range karena kita mau ngambil data dari tabel. Oke, atau teman-teman bisa klik kanan dan teman-teman bisa juga di sini ada pilihan get data from table atau range. Oke, well range ini ya boleh
sih dari range ya. Cuma nanti sebelum masuk dia akan tanya juga mau bikin tabel gak gitu. In the end, teman-teman harus bikin tabel duluan. Atau teman-teman bisa menggunakan keyboard shortcut, oke, favorit kita. Ada yang ingat teman-teman keyboard shortcut untuk get data from range Alt A P T. Oke, ditekan secara bersamaan. Waktu saya ngajar, oke, saya suka bilang, yuk kita akses, oke, kita akses apa nih? Power. Oke, power tool. Oke, buat inget nih tuh. Oke, akses power tool, Alt APT. Oke, saya akan gunakan itu teman-teman. Saya akan gunakan ALT, Alt, oke, ALT tombol yang ada di sebelah kiri spasi. Kemudian teman-teman di sini ada A di kata data, saya akan press A. Oke. Kemudian di bawah nih, di sini nih ada tulisan PT. Oke, jadi kita akan tulis P dan T, enter. Dan apa yang terjadi? Oke, oke, di monitor sebelah saya munculnya, saya geser dulu. Oke, kita akan mendapatkan satu Windows baru yang namanya di atas, teman-teman lihat di sini, namanya adalah Power Query Editor. Oke, jadi kita mau mengedit Power Query-nya. Dan teman-teman, mungkin buat teman-teman yang baru pertama kali ngelihat Power Query, ini adalah user interface-nya. Oke, very quickly teman-teman, very quickly di bagian atas ini teman-teman akan ngelihat ribbon, oke, atau ribbon ya kayak di Excel, oke? Cuma lebih sedikit dan kita cuma fokus biasanya di bagian transform dan di bagian add column. Transform artinya kita akan mentransform kolom itu, add column artinya kita akan mentransform dan bikin kolom baru, oke? Kemudian di sebelah kiri ini akan ada list dari queries yang teman-teman punya. Ini bakal bisa banyak banget nih. Kalau teman-teman udah bikin query lagi, query lagi, query lagi. Jadi ini disebut query ya, oke? Yang kita bersihin di Power Query itu kita sebutnya sebagai queries. Kemudian ini ya, yang kecil ini nih, ini adalah yang kita sebut sebagai formula bar. Dan teman-teman yang teman-teman lihat sekarang di sini nih, ini adalah M code, oke? Cara penulisan formula menggunakan M, oke? Bahasa M. Kemudian apa? Apalagi di sini, oke? Di sini ada tampilannya, oke? Tampilan data yang kita punya dan kebetulan saya cuma punya satu kolom aja yang judulnya nama di sini, oke? Kemudian di sebelah sini ini adalah nama dari queriesnya. Kebetulan sekarang cuma table satu. Dan yang di bawah ini adalah step by step yang akan kita lakukan. Jadi kayak kita mau ngebersihin mesin pakaian nih di mesin cuci gitu ya. Step by stepnya apa? Oh, pertama nyalain dulu mesin cucinya, oke? Kedua, yuk masukin bajunya, oke? Ketiga, masukin dong deterjennya nih, oke? Keempat, yuk kita nyalain, oke? Kita pilih berapa menit, ya kita pilih airnya seberapa dan lain sebagainya. Inilah step by stepnya. Oke, jadi kita bisa nanti edit-edit step by step yang kita lakukan saat kita ngebersihin datanya. Oke, jadi Power Query ini kayak gini, teman-teman. Oke, ini Power Query. Oke, nah untuk melakukan data cleaning ini, kita cuma menggunakan user interface. Oke, menggunakan user interface. Dan yang perlu kita lakukan adalah kita kan kurang lebih ya melakukan logical proses seperti yang tadi. Kita akan bikin step by step. Tapi kali ini dalam Power Query dan Power Query akan mengingat step by stepnya. Oke, jadi nanti nih besok kalau datang lagi dari si bos, kita tinggal bilang ke Power Query, Power Query, ayo refresh dong. Oke, ini ada data baru nih, gitu ya. Oke, nah jadi yuk kita lakukan. Step nomor satu, teman-teman, saya akan selalu mengganti namanya di sini. Oke, saya akan bikin nama, gitu ya, nama lengkap. Oke, misalnya nama lengkap, enter. Jadi sekarang nama queriesnya berubah menjadi nama lengkap di sini. Oke, saya baru saja mengganti nama di bagian sini. Oke, nah step pertama, kalau kita mau dapetin nama-namanya, saya harus nge-split ya, teman-teman ya. Saya harus nge-split. Jadi yang akan saya lakukan, saya akan klik di sini. Oke, kemudian kita akan nge-split column. Di bagian atas ada tulisan split column. Dan split column ini, by the way, teman-teman, itu hanya ada di tab transform. Kalau saya ke add column, dia nggak ada pilihan untuk nge-split. Jadi alangkah baiknya, step pertama yang perlu kita lakukan, saya akan ngeduplikat kolom yang ini. Oke, jadi saya akan ngeduplikat dulu nih. Oke, gimana caranya? Yuk kita pergi ke add column dan ada pilihan duplikat column. Oke, teman-teman bisa lihat ya, duplicate column. Kalau saya klik, dia akan berubah sekarang. Namanya sama. Oke, tujuannya apa ya, Bos? Tujuannya supaya saya masih punya kolom ini nih nanti di outputnya. Oke. Nah, jadi yuk sekarang nih di sini saya mau split kayak tadi. Split dong setiap kamu ketemu spasi. Kalau tadi kita menggunakan fungsi text split. Atau kalau teman-teman di Google Sheet, teman-teman pakai fungsi split. Oke. Di Power Query, kita tinggal pergi ke transform. Karena kita mau mentransformasi.
kita pilih split column, dan kita akan pilih by delimiter. Dan ini keren banget. Teman-teman bisa nge-split by number of characters, position. Bahkan bisa nge-split dari huruf kecil, lowercase, ke uppercase. Bisa nge-split digit to non-digit. Wah, ini keren banget ya, teman-teman. Oke. Jadi, well, kita cuma mau delimiter. Jadi saya akan pilih delimiter. Dan dia akan bertanya nih, oke Dit, mau split by delimiter. Apa delimiternya? Saya bilang spasi, ada pilihannya. Tapi Power Query secara pintar menebak bahwa ini adalah spasi. Dan kita mau nge-split apa nih? Cuma leftmost, jadi yang paling kiri aja gitu ya. Atau rightmost, yang paling kanan. Atau each occurrence of the delimiter. Setiap delimiternya ketemu, kita pisahin. Setiap ketemu, kita pisahin. Setiap ketemu, kita pisahin. Oke? Dan itu yang saya mau. Oke? Karena kita kan punya 3 kata nih. Jadi pastinya bisa banyak ya. Jadi saya akan pilih each occurrence of the delimiter. Kemudian kita klik OK. And boom. Dia akan nge-split jadi nama depan, kata kedua, dan kata ketiga. Oke, menarik. Oke, menarik. Dan teman-teman lihat di sebelah kanan, teman-teman akan ngelihat step by step yang barusan kita lakukan. Split column by delimiter. Oke, kemudian ada change type. Change type itu dia merubah tipenya menjadi ABC. ABC ini artinya tag. Oke. Nah, sekarang logiknya yang perlu kita bahas. Oke. Oke, nama depannya udah jadi, bos. Ini nama depan, bos. Udah aman nih. Oke, ini nama depan nih. Tapi kita mau nama belakang. Kalau dia namanya 3, kita ambil Hidayah, oke? Tapi kalau dia nggak ada kata ketiganya nih null, kita mau ambil Santoso, oke? Kalau ini Lestari, Ibrahim, Utami, tapi ini nggak mau, kita ambil Pratama. You see, logic yang ada di sini ini adalah, oke? Adalah if statement, betul ya? Jadi kita harus pikirin logiknya. Oke, kalau dia null nih, ya yuk kita ambil dari kolom inilah gitu ya, Santoso. Kalau nggak null gimana? Oh, berarti benar. Kita ambil dari kolom yang ini. Copy ya, teman-teman ya. Copy ya. Jadi saya ulangi, oke. Saya akan bikin sebuah kolom baru di sini. Saya akan bikin kolom baru di sini yang logiknya adalah Excel, kamu cek ya dia null gak sih gitu ya. Null gak, baris-baris nih. Dia null gak? Kalau dia null, kita ambil dari kolom ini nih. Kolom yang namanya nama strip copy 2. Jadi dia akan ada tulisan Santoso. Tapi kalau dia nggak null, misalnya Utami, oh ya udah kita keep dari kolom ini, tulisannya akan menjadi Utami. Fantastic, oke? Gitu ya. Jadi oke, yuk kita mau bikin kolom baru. Oke, yuk kita bikin kolom baru. Kolom barunya saya akan bikin add column di sini. Kolom baru tuh banyak banget. Ada column from example, ada custom column, ada info custom function, ada duplicate column, ada index column. Tapi yang mau kita bikin barusan sesuai penjelasan saya, ini bersifat conditional. Ada sebuah kondisi yang harus terpenuhi sebelum outputnya jadi A atau jadi B. Oke, jadi kita akan bikin conditional column. Oke, di sini dan judulnya di sini saya akan tulis nama belakang. Oke, nah yuk apa kondisinya? Saya bilang if apa nih? Kolom name mana? Oh nih, kalau di kolom name ini nih yang nama copy 3, oke, dia equals apa? Equals null. Jadi null itu artinya kosong ya. Kalau dia kosong nih Power Query, saya mau output kamu ya di sini ya. Kita bisa tulis angka, kita juga bisa pilih kolom di sini. Select a column, oke? Jadi kita bisa pilih kolom. Kalau dia null artinya dia nggak punya nama ketiga nih ya. Dan saya mau ambil nama keduanya. Nama kedua dari kolom mana? Ada di kolom nama copy titik 2. Oke, kita ambil gitu. Jadi setiap dia ketemu null, dia akan pergi ke kolom sebelahnya dan dia akan ambil namanya. Oke. Nah, lanjut else. Kalau enggak gimana? Kalau enggak null berarti kan ada isinya ya. Kalau ada isinya berarti dia punya kata yang ketiga. Betul ya? Jadi saya akan pilih select a column dan saya akan pilih kolom yang ketiga. Oke, gitu ya. That's exactly yang tadi kita obrolin logikanya. Jadi kalau saya klik oke, dan dia akan bikin kolom baru yang namanya nama belakang, dan boom, look at this. Setiap dia ketemu null, dia akan ambil nama di kolom yang ini. Kalau dia nggak ketemu null, dia akan ambil nama di kolom yang sama. Jadi kan punya Hidayah, Santoso, Lestari, bla bla bla. Dan ini adalah nama depan, ini adalah nama belakang, teman-teman. Oke, dua ini nih, saya akan press Shift atau Control, saya nggak perlu. Oke, jadi saya bisa klik kanan atau pilih Remove Column, atau kita bisa klik Delete juga. Oke, saya akan pilih Remove Column. Mungkin teman-teman berpikir, bos, jangan dihapus dong bos. Kalau dihapus, ntar nama belakangnya hilang lagi. Itu kalau di Excel. Oke, kalau di Excel kita mereferensikan kepada sebuah sel, dan sel itu kita hapus, kita akan dapetin ref. Karena reference-nya hilang, oke? Tapi dalam Power Query dia bekerja secara step. Udah diingetin nih stepnya ini. Jadi kalau saya pilih remove column di sini, oke, doesn't matter.
karena dia di-remove setelah kita dapetin nama belakangnya. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman, selanjutnya ini nama depan, ini nama belakang. Yuk, kita merge yuk. Oke, kalau di Excel kita menggunakan text join. Oke. Di Power Query kita tinggal klik di sini. Oke, kemudian kita klik di sini, teman-teman. Oke, dan yuk kita pergi ke, misalnya saya mau bikin kolom baru ya, add column, dan ada pilihan di sini namanya merge column. Kita punya dua kolom nih. Yuk kita merge, yuk kita gabungin. Oke, kolom pertama dan kedua. Tapi sangat penting buat teman-teman tahu bahwa urutan kita ngeklik itu penting. Jadi saya klik ini dulu nama depan, kemudian press Ctrl, dan saya klik nama belakang. Jadi nama depan akan duluan, baru nama belakang. Oke, baru kita pilih merge columns, dan dia akan nanya separatornya apa, Dit. Oke, separatornya apa. Jadi kita akan pilih separatornya adalah spasi. Oke, dan namanya adalah nama lengkap. Oke, dan saya akan klik oke, teman-teman. And boom, look at that. Bahkan dua ini sekarang saya nggak perlu lagi, teman-teman. Saya akan delete. Oke, dan sekarang saya punya jawaban yang sama seperti yang kita buat dengan text split, choose calls, dan text join. Oke, nah sisanya sekarang teman-teman kita akan pergi ke home karena saya mau ngeload, saya load ke dalam Excel supaya hasilnya kelihatan. Jadi saya akan pilih close and load dan saya akan pilih yang kedua close and load to. Di Excel 365 teman-teman akan punya 4 pilihan. Oke, seperti ini. Oke, versi-versi sebelumnya kemungkinan cuma punya dua, yaitu table dan only create connection. Oke, jadi saya akan pilih tabel dan saya akan pilih di existing worksheet di sini, teman-teman. Yang pertama kita harus pilih dulu kita mau ngeload sebagai apa. Bahkan yang terakhir ini ya, only create connection is very powerful. Oke, jadi kita nggak ngeload, kita cuma simpen di apa ya, di Power Query lah gitu ya, nggak perlu di load. Dan kita pilih di existing worksheet, kita akan pilih lokasinya. Oke, misalnya saya mau pilih di sini di kolom E. Oke, dan kita klik OK, teman-teman. Oke, dan teman-teman akan ngelihat, there we go. Oke, ini adalah namanya dan ini nama lengkapnya yang skip need name. Oke, nah jadi kalau misalnya saya punya data baru nih, oke, misalnya saya ambil nama ya, ada Anton Setiawan, oke, Anton Setiawan yang 3 kata ya, saya ambil nama peserta yang 3 kata, oke, sebentar ya, ada nggak 3 kata nih? Dik Dik Cahyadi, oke, Dik Dik Cahyadi, oke, Cahyadi, oke. Anggaplah saya punya data baru, bos kasih tahu, Dit, ini ada nama baru, Dit, coba ya kamu tambahin, oke. Jadi yang perlu kita lakukan, kita tinggal drag ini ke bawahnya, ke bawah dari tabel. Teman-teman lihat di sini, ada titik kecil yang kita sebut sebagai resize handle. Oke, karena itu bisa kita pegang layaknya sebuah gagang atau sebuah handle yang bisa kita pegang untuk nge-resize kayak gini ya. Oke, kayak gini ya. Ini kalau saya klik nih, oh sorry, ini kalau saya klik di sini, saya bisa nge-resize kiri kanan. Oke, makanya disebut sebagai resize handle. Nah, ini saya akan copy exactly ke bawahnya dan teman-teman lihat apa yang terjadi di resize handle. Dia akan turun ke bawah. Oke. Jadi karena ini berbentuk tabel, data yang kita taruh di bawah itu akan otomatis dimasukin ke dalam datanya. Oke, dan kita udah bikin sequence-nya tadi di Power Query banyak banget ya. Kita pisahin, oke. Kemudian kita pakai conditional column kalau dia begini, kalau dia begitu. Habis itu kita merge column, oke, bla bla bla. Dan sekarang begitu saya klik kanan dan saya klik refresh, semua step yang barusan kita lakukan akan dijalankan sama Power Query. Teman-teman, saya klik refresh ya. Oke, saya klik refresh and boom. Teman-teman akan ngelihat ada data baru di sini. Oke, that's Power Query. Oke, sangat powerful. Bayangin teman-teman harus mengelola data yang terus-terusan datang. Oke, contoh ini saya tunjukkan. Contoh untuk ngerapiin kata. Oke, we can do many things. Kita bisa tambahin titik, kita bisa perpanjang namanya dan lain sebagainya. Oke, nggak ada limitnya tuh. Oke, tergantung case by case. Tapi dari contoh ini saya coba tunjukkan betapa powerfulnya si Power Query untuk ngetransform teks. Oke, dan ini adalah fitur yang keren banget karena kalau kita punya data yang baru di Power Query tinggal klik kanan dan refresh. Oke, bahkan dengan rumus it failed ya karena rumus ini kita cuma copy sampai sini aja gitu ya. Begitu ada data baru, rumusnya nggak jalan karena kita cuma copy sampai sini. Jadi kita harus manual dan kita drag ke bawah baru didapat datanya. Oke, gitu ya. Semoga membuka mata teman-teman. Salah satu power dari Power Query. Keren, banyak banget fitur yang lain. Teman-teman tadi lihat ribbonnya banyak banget. Oke, yang barusan kita lakukan, kita cuma nge-split by, oke, delimiter. Oke, itu aja sama merge column barusan. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Wah, ini banyak nih teman-teman ya. Saya coba baca dari yang bisa kebaca. Bagaimana cara melakukan anotasi saat Excel query sedang aktif?
Maksudnya apa nih? Anotasi, maksudnya saya coret-coret gitu. Oke. Atau kalau kalau pertanyaannya adalah kalau saya lagi buka Power Query, oke teman-teman, kita nggak bisa pergi ke Excel ya. Saya klik sini nggak bisa tuh. Dengar ada suara boom 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 nggak bisa ya. Jadi setiap kita masuk ke Power Query kita harus antara save atau discard. Oke, jadi saya akan close di sini dan dia akan hilang karena saya nggak melakukan apa-apa. Oke, jadi kita nggak bisa ngapa-ngapain di Excel kalau Power Query-nya lagi aktif. Oke, kalau teman-teman, kalau pertanyaan dari Mas Abdul mengenai anotasi, maksudnya saya coret-coret, oke, saya menggunakan aplikasi supaya saya bisa coret-coret. Oke, Eh, kalau semisal nama orang satu bagaimana? Dan dia kan nal-nal dan nggak akan ada apa-apa. Jadi dia akan hanya muncul namanya satu aja. Kita coba ya, bisa coba misalnya Sugiharto, oke, Sugiharto. Karena kita memang nggak bikin nama itu ya. Jadi kalau saya klik kanan dan refresh misalnya, dia kan cuma muncul satu aja. Karena semua null tuh. Waktu kita pisahin prosesnya, dia akan menjadi null dan dia akan menjadi null. Oke. Ini serasa main klik-klik doang. Yes. Untuk yang user interface, ini cuma klik-klik. Kalau nanti kita belajar ke M-code-nya, kita udah belajar mikirin dan ngafalin fungsinya. Oke, itu nggak kompleks ya teman. Terus terang saya juga masih belajar, bahkan saya masih janji ke alumni tahun ini kita bikin bootcamp buat belajar M-code. Oke, hopefully tahun ini. Oke. Fitur Power Query ini hanya di Excel 365. Fitur Power Query. Oke. Kalau teman-teman punya Excel 2010 atau 2013, teman-teman harus ngedownload plugin. Oke. Dan saran saya teman-teman, kalau teman-teman masih pakai Excel ini, oke, Excel ini, saran saya teman-teman upgrade lah, oke, karena kita 2024 ya, 2010 itu 14 tahun yang lalu, dan teman-teman udah sangat sangat ketinggalan karena fiturnya keren banget. Tapi kalau teman-teman menggunakan 2016, 2019, 2021 dan Excel 365, oke, inilah versi yang terbaru. Ini semua udah native, udah ada di dalam Excel-nya. Jadi nggak perlu install plugin-nya, oke. Udah ada di ribbon data yang namanya adalah get and transform, oke, gitu ya. Ada lagi teman-teman pertanyaan sebentar. 2021 ada, yes, oke, fantastic. Nggak tahu deh kalau di bawah 2021 seperti tadi ya, oke. Beda makro dengan Power Query, oke. Ini selalu pertanyaan yang sama, bos. Saya belajar makro atau belajar Power Query, oke. Sebetulnya ini dua hal yang berbeda ya teman-teman ya, dua hal yang berbeda. Makro, teman-teman, makro is very powerful, VBA is very powerful. Salah satu kegunaan VBA dan makro adalah untuk automation, exactly yang barusan, step by step, karena dia nge-record step ya, dan kita bisa modify dan edit, dan begitu kita klik jalanin, dia akan jalan tuh, duduk gitu ya. Oke. Fungsi yang lain adalah misalnya untuk bikin user form, oke, bikin aplikasi yang kecil dan teman-teman bisa cobain. Powerful, problemnya adalah learning curve-nya itu sangat steep. Oke, teman-teman harus belajar coding, harus ngerti gimana cara ngedebug, harus ngerti fungsi-fungsi yang ada di situ, oke, dan lain sebagainya. Dan nothing wrong with that. Teman-teman kalau mau belajar silakan. Tapi kalau teman-teman pakai makro untuk automation yang kayak barusan kita lakukan, itu bisa banget dilakukan dalam Power Query. Dan learning curve-nya itu nggak separah di makro dan VBA. Kalau teman-teman lihat barusan ya itu cuma step by step ya, bener ya, cuma klik sana, klik situ, klik sini, klik sana gitu ya, dan jalan gitu ya, bener ya. Dan keuntungan yang lain dengan teman-teman mempelajari Power Query adalah teman-teman sebetulnya mempersiapkan diri untuk menghadapi problem-problem Excel yang jauh lebih powerful dengan menggunakan fitur-fitur yang jauh lebih powerful. Maksud saya apa? Karena teman-teman, kalau teman-teman udah bisa menguasai sedikit mengenai Power Query, teman-teman nanti akan terekspos ke yang namanya Power Pivot. Karena dia kayak saudara nih, teman-teman. Teman-teman bersihin di Power Query, habis itu teman-teman add to data model, dan teman bisa bikin Power Pivot dan bikin pivot table yang sangat powerful. Oke, pivot table yang mungkin teman-teman sekarang coba sangat dewa, oke, itu masih bisa lebih dewa lagi kalau teman-teman menguasai yang namanya Power Pivot. Dan dua ini itu adalah backbone atau apa ya? Pondasi buat teman-teman belajar something else yang gede banget namanya Power BI, oke, Power Business Intelligence. Jadi belajar Power Query itu kayak kayak ngelempar satu batu dapat dua burung nih teman-teman. Oke, dan proses belajarnya kan jauh lebih cepat.
Jadi kalau teman-teman harus milih waktu terbatas mau belajar Power Query atau VBA tergantung keperluan. Kalau teman-teman perlu uh, berakting sebagai programmer dan bikin user form, bikin aplikasi di kantor, yuk silakanlah pelajari VBA atau mungkin programming yang lain, oke, kayak Python dan lain sebagainya. Tapi kalau teman-teman mau belajar VBA supaya kerjaan tiap hari nggak itu lagi, tinggal klik klik gitu ya. Itu sebenarnya automation. Saran saya pelajari Power Query, oke, karena Power Query akan sangat lebih mudah untuk dimengerti dan konsep yang teman-teman dapat di Power Query itu sangat berguna kalau nanti teman-teman mau naik kelas lagi ke Power Pivot ya, ada data model, ada DAX, kemudian ke Power Query, Power BI dan lain sebagainya. Itu jawaban saya teman-teman, oke? Itu jawaban saya. Kemudian cocok berarti untuk seorang data analis? Yes, 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 of course. Mas Andika, open mic, oke? Open mic, sebentar ya, saya harus set karena hari ini hampir 100 orang, jadi saya harus matiin mic-nya. Oke, sip. Yuk, Mas Andika, silakan. Kalau tadi kan kita masukinnya berdasarkan data-data yang ada di dalam tabel situ gitu kan ya. Kalau Betul. menurut saya bisa nggak sih ketika kita cemplungin ke dalam folder nanti akan ngebentuk sendiri gitu. Dari data CSV Bisa. kita cemplungin ke folder gitu, Bos. Bisa banget. Jadi, kalau teman-teman pergi ke data nih barusan, kita kan cuma ngambil ini ya, from table or range, oke? And watch this. Begitu saya klik di sini get data, kita bisa ngambil dari file. File apa? File Excel, file CSV, file PDF, from folder, teman-teman. Oke? Ini keren banget. Of course, saya perlu 2 jam sampai 3 jam buat ngebahas ini ya. Oke, dan itulah kenapa kita akan bahas di bootcamp. Jadi teman-teman, Power Query itu beyond beyond apa ya lebih dari sekedar kita ngehandle satu tabel doang gitu ya. Jadi kalau kerjaan teman-teman di kantor udah bukan ngehandle satu tabel doang nih, perlu ngambil dari file lain atau dari folder. Jadi saran saya, kayak contoh saya punya data harian yang perlu saya ambil di bisnis istri saya misalnya, oke? Data harian kita ambil, kita tarik dari sistem ya, saya menggunakan Accurate, saya tarik. Per hari tuh template-nya sama. Yang saya lakukan adalah saya akan bawa dia ke dalam satu folder dan saya akan bilang ke Power Query, tuh lihat folder itu ya, ambil datanya semua, oke, tumpukin semua, oke, supaya menjadi database menjadi satu kesatuan database yang udah bagus, yang udah siap buat masuk ke dapur buat kita olah. Jadi bisa banget, teman-teman, bisa banget. Menarik nih teman-teman untuk ikutin bootcampnya. Wah, Jos, oke, Thank you, sip, Kak. sip. Oke, coret-coretnya. Oke, saya menggunakan aplikasi yang namanya Epic Pen. Oke, Epic Pen, aplikasi berbayar tapi nggak mahal, teman-teman. Buat teman-teman yang mungkin di rute seperti saya yang sering ngajar, teman-teman, boleh banget dicobain Epic Pen. Kayaknya berapa ya? $2 sebulan atau something, 20.000, 30.000 sebulan. Kalau database-nya kompleks, data gabungan tulisan dan angka, itu sebaiknya gimana? Eh, Kalau tulisannya, saya kasih contoh ya. Misalnya saya punya nama nih di sini. Nama, oke, saya copy di sini. Nama, misalnya ini siapa ya? Mbak Kak Evelyn, oke, Evelyn, sorry, Evelyn, besar, Evelyn, ada, misalnya ada ID-nya, oke, 123, oke. Siapa lagi nih? Mas Abdul, oke, Abdul ada 456 gitu ya. Datanya berantakan ya sebenarnya. Kita mau pisahin antara huruf dan angka. Tapi sayangnya teman-teman ini ada di Excel 365 nih. Oke, buat teman-teman yang pakai Excel 2016 nggak ada fiturnya. Pertama, saya akan gunakan create a table. Oke, jadi saya akan pilih table, klik OK. Warnanya saya nggak suka, teman-teman. Jadi saya akan ganti menjadi none di sini. Oke, kemudian kita akan masukin dia ke Power Query dengan Alt APT. Oke, Alt APT. Dan kita akan masuk ke sini. Oke, jadi namanya tabel 3. Oke, karena belum kita kasih nama. Dan yang teman-teman mau lakukan itulah nge-split antara nama dan angka. Dan di sini teman-teman, look at this. Ada split by non-digit to digit. Wah, ini keren banget ya. Keren banget. Di Excel teman-teman harus menggunakan fungsi yang sangat powerful. Kayak kombinasi antara mid is number dan sequence dan lain sebagainya. Untuk melakukan ini, oke. Tapi dalam Power Query teman bisa pilih ini by non-digit to digit. Non-digit adalah bukan angka, berarti huruf, oke. Jadi kalau saya klik ini, oke, and boom. Kita baru saja memisahkan nama dengan ID, oke. Jadi teman bisa misalnya close and load, oke, kita pilih close and load tuh. Kemudian saya akan pilih lokasinya tabel existing worksheet dan saya taruh di sini misalnya. Klik oke. Oke, jadi kalau sekarang saya punya nama Andika 098 5965 misalnya, oke.
Dan ini udah masuk dalam tabel ya. Jadi kita tinggal klik kanan dan saat kita klik refresh, dia akan melakukan step by step yang sama. Dia akan nge-split column by non-digit to digit dan dia akan nge-load datanya. Oke, saya klik refresh dan sekarang akan muncul Andika dan nama-nama di belakangnya. Oke, gitu ya, Kak Evelyn ya. Mas Zaki, saya pahamnya konsep query itu bisa membuat database dari berbagai tabel yang berbeda, yes. Untuk review data ke bos kolom apa aja yang ditampilkan dari berbagai tabel atau Excel file worksheet berbeda. Yes, itu adalah database dan dapur. Oke, jadi kita bikin database-nya untuk memudahkan kita mengolah di dalam dapur. Oke, kayak gitu. Oke, Mas, ini connect sama Power Query Editor Power BI? No. Power Query hidup dalam dua tempat, teman-teman. Yang pertama di Excel, oke. Jadi kita harus menggunakan aplikasi Excel untuk bikin ini. Yang kedua itu di Power BI. Well, kalau di laptop kita menggunakan Power BI desktop. Yuk kita buka Power BI desktop, oke? Kita ngambil datanya, kita ambil terus kita olah dengan Power Query, oke? Kemudian nanti kita dapurnya dengan Power Pivot. Itulah kenapa saran saya pelajari Power Query, habis itu Power Pivot, habis itu Power BI. Wah, teman-teman akan you will be in different level, oke? Teman-teman akan ada di level yang berbeda tentang Excel, oke? Gitu ya. Eh, Lagi mempelajari Power BI. Oke, bulan April kita ada Power BI, teman-teman. Oke. Langsung deh tampilannya, soalnya lagi belajar Power BI. Yes, 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 Power BI. Karena Power BI sebelum sebelum teman-teman bikin Power BI dengan pie chart lah, oke, dengan column chart, bla 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 bla. Sebelum ini kita sebut sebagai dashboard. Sebelumnya teman-teman harus bikin dapurnya kan. Dapurnya dalam bentuk apa? Dalam Power BI, teman-teman bikin measure, teman-teman bikin calculated column, teman-teman bikin data model, oke, data model dan kawan-kawan. Tapi database-nya dari mana? Database dari mana? Dari Power Query. Jadi database-nya itu di Power Query. Kita otak-atik, kita transform dan lain sebagainya. Inilah kenapa kita sebut sebagai 3D. Ini by the way, ini Excel tingkat tingkat, sorry, ini Excel tingkat atas ya, teman-teman ya. Buat teman-teman yang masih pemula, hiraukan apapun yang saya obrolin, oke? Karena ini adalah level advance buat teman-teman yang pakai Power BI. In the end, it's about 3D. Database-nya yuk kita rapihin yuk. Pakai apa? Pakai Power Query. Dapurnya di mana? Yuk pakai Power Pivot dengan data model, dengan DAX, dengan measure, dengan calculated column dan lain sebagainya. Visualisasinya gimana? Karena bos kan nggak mau ngeliatin data ratusan ribu baris dan lain sebagainya. Yuk kita pakai Power BI. Kita bikin data yang menarik. Oke? Gitu ya. Tadi else-nya apa, bos? Else-nya saya ngambil kolom yang kedua, teman-teman. Oke, kolom yang kedua. Oke? Wah, kita seru ya, teman-teman ya. Udah 1 jam loh, padahal target saya cuma sebentar doang. Oke, lanjut, teman-teman. Oke? Kita akan lanjut. Ini cepat, oke? Saya selalu bilang, Power Query itu kayak dibikin for this reason. Untuk satu fitur yang namanya unpivot, oke? Kata un ini berbalik gitu ya. Jadi kalau kita mau nge-pivot data, yang akan kita dapatkan nih kayak gini nih. Kita akan dapatin kayak gini nih. Oke. Kita punya row di sini, oke, kayak pivot table ya. Kita punya kolom dan kita punya value. Oke. Ini data ini itu kayak udah final report final gitu ya. Data yang kita kirim, oke, kita sebutnya sebagai pivoted table atau pivoted database. Udah rapi karena udah ada Januari, Februari, Maret. Oke. Tapi sayangnya kalau kita punya data kayak gini, teman-teman, ini nggak fleksibel karena kayak udah raporan final. Oke. Apa yang terjadi kalau si bos bilang, oh Dit, coba dong kamu, saya mau tahu nih, oke, total kasual di bulan Februari berapa? Ternyata kasual banyak banget di sini. Ini ada casual, ada casual, ada casual. Jadi teman-teman harus tetap ngolah lagi nih, ngolah lagi datanya, dioprak-aprik lagi, tambahin kolom bantuan ya. Jadi worksheetnya jadi agak berantakan kemana sih, kemana-mana gitu ya. Oke. Nah, yuk kita coba benerin karena database yang baik, teman-teman. Database yang baik itu kayak gini. Kita harus punya produk di sini di atas, oke. Kemudian kita punya kategori, oke. Kemudian kita punya bulan, oke. Baru misalnya salesnya. Oke, jadi kita yang pertama nih batik ya, kita perlu ada batik di sini. Oke, kategorinya apa? Tradisional. Bulannya apa? Bulan Januari berapa? 403. Ini satu baris. Kemudian kita isi yang bawahnya, 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 bawahnya. Ini adalah database yang bagus. Kalau kita punya database kayak gini, oke, baru tuh enak kita olah. Oke. Nah, jadi gimana caranya mengkonversi data yang pivoted menjadi unpivoted? That is where Power Query datang. Oke. Jadi yuk kita cobain ya. Dan
Dan ini nggak sulit teman-teman. Jadi ini belum berbentuk tabel teman-teman, belum berbentuk tabel. Jadi kita akan gunakan Ctrl T untuk bikin dia menjadi sebuah tabel. Saya akan klik OK. Wah lagi-lagi saya nggak suka formatnya. Saya akan pilih ini. Dan kita akan bawa ini ke Power Query. Kali ini saya akan klik kanan aja. Nggak harus ngeblok semuanya. Kita bisa di any cell di sel mana aja. Dan saya akan pilih Get Data from Table or Range. Kita klik dan akan masuk. Oke. Namanya table 5 saya akan ganti namanya menjadi unpivot. Oke, unpivot, enter. Well, yang kita mau adalah sebetulnya data ini nih Januari, Februari, Maret itu menjadi satu baris gitu ya. Jadi nggak dibikin summary kayak gini. Jadi yang saya lakukan teman-teman itu cukup melihat mana data yang mau kita pecah supaya dia menjadi data yang bagus. Oke, dan ini ya Januari, Februari, Maret. Ini yang kita mau nih. Oke, jadi kita tinggal blok tiga-tiganya. Kemudian teman-teman pergi ke transform ya, dan di sini ada yang namanya unpivot columns. Yuk kita unpivot kolomnya yuk. Oke, kita cobain ya. Saya akan klik enter, klik OK, and boom, look at that. Cuma satu kali klik, dia langsung bilang oke, batik tradisional Januari sekian. Diulang lagi, batik tradisional Februari sekian, batik tradisional Maret sekian, and seterusnya ke bawah. Ini baru database yang bagus. Oke, ini berbentuk database mentah. Oke, dan kita cuma satu kali klik, teman-teman. Oke, namanya unpivot table. Udah beres. Oke, kita tinggal pergi ke home. Saya pilih close and load. Saya pilih close and load to. Dan di sini nih ya, saya tinggal pilih. Oke, mau apa nih? Mau tabel. Bahkan saya bisa pilih langsung bikin pivot table kalau saya mau. Oke, saya pilih tabel aja. Kita pilih existing worksheet dan saya akan pilih di sini. Oke, kita klik oke, and boom. Look at that. Oke. Jadi sekarang teman-teman, kalau si bos bilang, Dit, coba ya Dit, saya mau casual nih ya. Di bulan Februari, berapa sih totalnya? Siap bos. Kita bikin pivot table aja ya. Kita bikin pivot table, kita pilih insert, kita pilih pivot table, from table orange. Dan saya mau bikin misalnya di sini nih. Oke, kita klik oke. Si bos mau apa? Oh bos mau kategori. Yuk kita pilih kategori. Oke, kategorinya di bagian row, kemudian value-nya di bulan di sini. Dan kita pilih atribut bulan, kita pilih di filter deh. Oke, karena kenapa filter? Karena si bos maunya Februari doang. Oke, kita pilih Februari, kita klik Februari. Oke, klik oke. There we go. Oke, beres ya. Dari data ini, teman-teman harus ngutak-ngatik dan bongkar-bongkar buat dapat jawaban kayak gini. Tapi kalau kita mundur satu langkah dan kita beresin database-nya di dalam Power Query, kita bisa dapetin ini dengan sangat gampang, teman-teman. Oke, bahkan sisanya teman bisa menggunakan kayak bikin chart dan lain sebagainya. Oke, dan ini contoh yang saya selalu bilang. Oke, contoh 3D, database, dapur, dan dashboard. Oke, mindsetnya harus seperti itu, teman-teman. Mindsetnya harus seperti itu, harus 3D, jadi dashboard dan lain sebagainya. Oke. PQ dari Google Sheet, oke. PowerPoint nggak ada, tapi Google Sheet punya satu fungsi yang namanya query, oke. Dan it's a totally different game, oke. Itu agak sedikit berbeda, oke. Google Sheet it's a bit nggak sepowerful Excel dalam handle data yang banyak, teman-teman. Oke, jadi kalau teman-teman datanya banyak, saran saya gunakan Excel karena teman bisa memanfaatkan Power Query, Power Pivot, data model dan lain sebagainya. Oke, buat teman-teman atau para alumni yang udah ngikut saya dari sekian lama, mungkin langsung ngerti ya. Emang kayak gitu ya. Tapi buat teman-teman yang mungkin masih baru mengenal Excel, mungkin agak sedikit sulit dimengerti. Oke, sabar aja nih. Oke, ikutin pelan-pelan. Oke, semoga teman-teman bisa langsung dapet Excel tuh kayak gitu sebenarnya. Excel tuh 3D, database, dapur, dashboard. Database, dapur, dashboard. Oke, gitu ya teman ya. Ada pertanyaan teman? Oke, daging, yes. Oke, daging. Lewat kelas ini lumayan cleansing data. Cleansing data is a lot more than this, oke? Kita bisa remove duplikat, kita bisa macam-macam, kita bisa split by delimiter, kita bisa split by lowercase to uppercase, kita bisa remove ekstra spasi, oke? Kita bisa capitalize each word. Wah, banyak banget ya namanya, oke? Grafik yang udah jadi dan bagus di Power Query bisakah ditampilkan secara online untuk diakses bersama? Grafik nggak dihasilkan dalam Power Query, oke? Karena Power Query itu just do the hard work buat datanya, oke? Grafik ini harus bikin di tempat lain di Excel gitu ya. Apakah bisa tampilkan secara
online untuk diakses bersama relatif. Nomor satu, kalau teman-teman menggunakan kayak 365 untuk berkolaborasi misalnya. Jadi teman-teman menggunakan OneDrive, SharePoint, of course teman-teman bikin dashboard di Excel dan teman-teman bisa taruh di SharePoint atau di OneDrive buat buat orang-orang bisa ngelihat. Oke, kita protect dan lain sebagainya. Tapi kalau teman-teman menggunakan Business Intelligence tools kayak Power BI yang berbayar untuk bisa nge-publish, teman-teman bisa banget tuh bikin di Power BI. Oke, Power BI itu aplikasi berbeda ya by the way ya. Oke, tapi masih dalam ekosistem yang sama dengan Excel. Bikin di Power BI dan dimasukin ke sana. Jadi Power Power Query ini bukan buat bikin visualisasi. Dia ini masih di D yang pertama. Oke, jadi kan punya 3D ya. Database, dapur, dashboard. Dia ini masih database. Sebelum kita apa-apain nih, belum kita olah ya. Yang ini udah dapur karena kita mengolah, mencari sesuatu, mencari sebuah KPI. Power Query itu yang ini baru benerin datanya doang, cuma cleansing data, transforming data. Oke. Mind blowing, cobain buat teman-teman yang baru banget saran saya pelajari Power Query. Tapi saya punya tapi ya. Power Query, Power Pivot, Power BI itu gede banget. Saran saya teman-teman cari yang berstruktur, cari kelas yang berstruktur, cari buku yang ada table of content-nya. Karena kalau belajar dikit-dikit bisa apa ya? Bisa ngebingungin karena luas banget. Oke. Pakai Tableau sama Looker yang gratisan. Bisa juga Power BI desktop juga gratisan. Oke. Cuma kita nggak bisa sharing, nggak bisa collapse dan lain sebagainya. Oke. Tableau juga sama. Tableau harus harus berbayar supaya bisa mengakses fitur-fitur premium ya. Oke. Aman teman-teman. Oke. By the way, file ini akan saya share juga besok barengan dengan rekaman kelasnya. Oke. Oke, good. Kalau gitu, teman-teman,